Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua dapat mengikuti sidang laporan dan jawaban Korak OSIS dan MTK periode 2021-2022. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari peserta sidang yang saya hormati, beserta pembina OSIS yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sidang hari ini. Baik, setelah saya menghitung jumlah peserta yang hadir pada hari ini, semuanya berjumlah 22 orang. Maka berdasarkan jumlah tersebut, saya atas nama pimpinan sidang menyatakan bahwa sidang laporan pertanggungjawaban Korak OSIS MTK periode 2021-2022 telah memenuhi persyaratan. Sahnya sebuah sidang yakni 2-3 dari jumlah yang seharusnya hadir. Artinya sidang laporan penanggung-jawaban OSIS MTK periode 2021-2022 sudah quorum. Oleh karena itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang laporan penanggung-jawaban Korak OSIS MTK periode 2021-2022 saya buka dengan resmi. Baik, saudara-saudari peserta sidang yang saya hormati, ada beberapa agenda dan acara yang akan kita selesaikan melalui sidang laporan penanggung-jawaban ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya akan membacakan agenda atau acara yang dimaksud. Agenda atau acara hari ini yang terdiri dari pembukaan sidang, laporan ketua pelaksana, penyanggahan, perundingan hasil sidang, pembacaan keputusan sidang, pengesahan keputusan sidang, pengesahan laporan penanggung-jawaban, penutupan sidang. Itulah tadi agenda dan beberapa acara yang akan kita selesaikan melalui sidang laporan penanggung-jawaban pada hari ini. Saudara-saudari, sebelum masuk pada agenda sidang laporan penanggung-jawaban Korak OSIS MTK periode 2021-2022, maka terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari setuju dengan agenda yang telah saya bacakan tadi? Setuju. Baiklah, selanjutnya kita masuk agenda yang pertama. Saudara-saudari peserta sidang yang saya hormati, mari kita dengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS MTK masa bakti 2021-2022 kepada saudara Taufik Maulana Ibrahim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban kegiatan olahraga antar kelas Korak Sengkara Pendampingan. Lembar pengesahan laporan pertanggungjawaban FPJ kegiatan pekan olahraga antar kelas Korak. Laporan pertanggungjawaban ini ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris mengetahui lokasi kesiswaan, Seksi Purnama SPD, Pembina Siswa Jamun Zaman MPD, menyetujui kepala sekolah daerah SK ini. Laporan pertanggungjawaban kegiatan pekan olahraga antar kelas SMK Negeri 6 Kuningan. A. Latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, serta semangat untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Maulana Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Dengan mengucap alhamdulillah, kami dari OSIS dan MPK periode 2021-2022 telah mengadakan Korak 13-20 Desember 2021 yang telah diikuti oleh siswa dan siswi SMK Negeri 6 Kuningan. Dengan mengusung tema Popular Solidarity, Active Unlimited Achievements, menjunjung tinggi solidaritas, gapai prestasi tanpa batas. Kami berharap acara ini dapat dijadikan wadah bagi para siswa untuk menyalurkan bakatnya yang terpendam di dalam jiwa dalam perjalanan berat. Kami
Berharap dengan diadakan acara ini dapat mempererat tali silaturahmi antar siswa dan siswi di SMK Negeri 6 Kuningan dan menjadikan acara ini sebagai pemicu untuk menjadi generasi pemuda yang lebih baik lagi ke depannya. Dan pada akhirnya akan menunjukkan bangsa Indonesia dengan membawa nama baik sekolah, dan semoga seluruh siswa dan siswi di SMK Negeri 6 Kuningan bisa melangkah lebih maju dengan semangat yang baru. Amin ya rabbal alamin. 1. Dasar hukum UU No. 20 atau 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 2. SK Mendikbud No. 0461/U/1984 tentang pembinaan kesiswaan. 3. Titik program kerja pengurus OSIS periode 2021-2022. 2. Tujuan kegiatan mempererat tali silaturahmi antar siswa dan siswi SMK Negeri 6 Kuningan. 2. Menggali kreativitas dan potensi anak bangsa yang terpendam di dalam jiwa. 3. Sebagai wadah penyaluran minat dan bakat dalam olahraga terutama di bidang futsal siswa dan siswi SMK Negeri 6 Kuningan. 4. Membakar jiwa semangat para generasi muda. 3. Nama kegiatan Porak SMK Negeri 6 Kuningan 2021. Tema kegiatan Upload Solidarity Active Unlimited Achievements, yang artinya menjunjung tinggi solidaritas, gapai prestasi tanpa batas. 5. Sasaran siswa dan siswi SMK Negeri 6 Kuningan. 6. Waktu pelaksanaan hari resmi tanggal 13 sampai 20 Desember 2021, waktu 07.30 sampai dengan selesai. Tempat lapangan futsal SMK 6 Kuningan. Yuk, langsung ke laporan kegiatan. Laporan kegiatan Porak SMK Negeri 6 Kuningan 2021 dilaksanakan selama 6 hari dari tanggal 13 sampai 20 Desember 2021. Di hari pertama tanggal 13 Desember 2021 ada 11 pertandingan terdiri dari 4 putri dan 7 putra. Pertandingan putra dimenangkan oleh 1. 12 TKL 3, 2 BDPA, 3 12 TL, 4 11 TKL 2, 5 11 MM 1, 6 11 TL 3, 7 10 TKL 3. Pertandingan putri dimenangkan oleh 1 10 MM 1, 2 12 BDP 1, 3 12 BDP 2, 4 11 MM 2. Di hari kedua tanggal 14 Desember 2021 ada 11 pertandingan terdiri dari 8 putra dan 3 putri. Pertandingan putra dimenangkan oleh 1 11 PHT, 2 10 TL, 3 12 PHT, 4 BDPB, 5 10 TL 1, 6 10 TKL 4, 7 12 TKL 4, 8 12 TKL 1. Pertandingan putri dimenangkan oleh 1 11 TL, 2 10 MM 2, 3 10 PHT. Di hari ketiga tanggal 15 Desember 2021 ada 12 pertandingan terdiri dari 8 putra dan 4 putri. Pertandingan putra penyisian 1 dimenangkan oleh 1 10 TKRO 4, 2 12 TKRO 4, 3 12 TKRO 1. Pertandingan putra penyisian 2 dimenangkan oleh 1 BDPA, 2 11 TKRO 2, 3 11 TL 3, 4 10 TL 2, 5 12 PHT. Pertandingan putri penyisian 2 dimenangkan oleh 1 10 MM 1, 2 11 MM, 3 12 BDP 1, 4 10 PHT. Di hari keempat tanggal 16 Desember 2021 ada 7 pertandingan terdiri dari 5 putra dan 2 putri. Pertandingan putra penyisian 2 dimenangkan oleh 1 10 TL 1, 2 12 TKRO 1. Pertandingan putra penyisian 3 dimenangkan oleh 1 10 TL 2, 2 11 TKRO 2, 3 10 TKRO 3. Pertandingan putri penyisian 3 dimenangkan oleh 1 11 MM, 2 10 PHT. Di hari kelima tanggal 17 Desember 2021 ada 1 pertandingan putra. Pertandingan putra semifinal dimenangkan oleh 1 12 TKRO 1.
Di hari ke-6 tanggal 20 Desember 2021 ada 7 pertandingan, 4 tim peserta, 2 tim panitia dan 1 timnas dan guru. Pertandingan perebutan juara 3 putra dan putri dimenangkan oleh 1 10 TKRO 3 putra, 2 12 BDP 1 putri. Pertandingan juara 2 putra dan putri dimenangkan oleh 1 12 TKRO 1 putra, 2 11 MM putri. Pertandingan juara 1 putra dan putri dimenangkan oleh 1 11 PKRO 2 putra, 2 10 PHT putri. Hadiah juara 1 putra ayam plus sertifikat diraih oleh 11 TKRO 2. Juara 2 putra ayam plus sertifikat diraih oleh 12 TKRO 1. Juara 3 putra ayam plus sertifikat diraih oleh 10 TKRO 3. Juara 4 putra sertifikat diraih oleh 10 TL 2. Juara 1 putri ayam plus sertifikat diraih oleh 10 PHT. Juara 2 putri ayam plus sertifikat diraih oleh 11 MM. Juara 3 putri ayam plus sertifikat diraih oleh 12 BDP 1. Juara 4 putri sertifikat diraih oleh 10 MM 1. B. Evaluasi mendasar, hambatan dan solusi kegiatan. Hambatan karena cuaca tidak mendukung, beberapa pertandingan tidak terlaksana sesuai jadwal. Solusi merubah jadwal pertandingan dan melaksanakannya di lain hari. Hambatan banyaknya penentangan pemain terhadap peraturan. Solusi mediasi yang dilakukan panitia, wasit dan pemain. F. Penutup. Demikian laporan pertanggungjawaban RPJ ini kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan, karena pada hakikatnya kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, acara Polsek SMK Nang Kuningan 2021 berjalan lancar sampai akhir acara. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi segala perbuatan yang kami perbuat. Amin. Amin. Penyambaran. Baik, berdasarkan laporan yang disampaikan tadi, saya bertanya kepada saudara-saudari semua, apakah saudara-saudari setuju menerima laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan tadi? Setuju. Selanjutnya yaitu penyanggahan. Dipersilakan kepada seluruh anggota MPK untuk menanyakan kepada anggota OSIS terkait acara pada kemarin. Nggak ada? Mau nanya? Mau nanya, izin bertanya. Untuk apa aja? Ya. Untuk konsumsi ada yang kurang, terus kayak ini ngerasa kayak ada yang selalu diambil konsumsi. Bagian konsumsi tuh. Satu, catat dulu. Ada lagi? Untuk keamanan juga mungkin ada kekurangannya dari penjagaan, pengetatan sama ya kayak rasa lebih ngandelin teman. 2. Lagi? Udah?
kayak apa ya, nge-circle gitu, merasa nge-circle sendiri enggak? Kayak dari OSIS, antara OSIS sama TK. Kayak 3. Untuk kesehatan kurang Iya. kurang Tiga. untuk sih ingin menambahkan banyaknya apa sih, banyak udah di apa sih, udah disusun setiap panitianya, tapi selalu megang tadi dia tuh apa ya, ngelayain ini sendiri, tugas sendiri. Kurang komunikasi sama kurang komunikasi. Dari Bapak 1. Sosialisasi dan kesepakatan. Itu yang jadi masalah utama. Jawab dulu atau kumpulkan dulu? Kumpulkan dulu. Untuk konsumsi catatan yang dilakukan kurang jelas. Lagi? Untuk sesi dokumentasi suka apa ya, kamera tuh suka dipinjam ke yang lain, ke seksi yang lain. Yang tadi udah disampaikan sama anggota yang Pak berjawab. Oke, konsumsi. Konsumsi mana konsumsi? Kalau jual nggak teh? Untuk konsumsi, kenapa selalu ada yang kurang dan makanan ada yang menjauh? Makanan apa dulu untuk wajib. Oh, masuk. Ya, jadi lebih apa ya, wajib itu kayak kan udah disediain, kita tuh malah nambah lagi gitu, ngambil lagi. Kan Masih kalau atau enggak sama yang lain. nih kan itu tuh konsumsi. Udah kan kita kan udah masukin ke piringan, terus dikasih ke wasit. Udah, aku mau nggak pernah sama lagi. Pokoknya boleh di luar semuanya. Yang minuman. Oh, kalau minuman itu yang pas hari Senin itu emang dari pertama juga udah salah ya, kayak nggak dicatat gitu. Nah, tapi kalau yang hari kedua, ketiga, keempat mah dicatat. Jadi kalau misalkan di boxnya udah habis,
kita nambahin lagi, tapi nanti kita dicatat. Jadi ini nanti maksudnya di sini. Paling kalian itu masih wasit. Cuman kenapa kok si wasitnya ngambil lagi ke wasil om tanpa sepengetahuan kita gitu. Benar Dibolehin, ya, iya. itu maksudnya sih. Kan udah dari data ya pas hari pertama tuh emang kita tuh salah semua ya. Konsumsi itu pas hari pertama tuh salah, banyak kekurangannya. Nah, tapi pas hari kedua, ketiga mah enggak, itu pas awal doang yang bikinnya. Nah, kenapa? Ya, nggak tahu ya kenapa. Oh iya. Pertama tuh nggak tahu, kirain belum dikasih, jadi itu mintanya itu katanya ini wasit katanya gitu. Udah dikasih belum, ya udah dikasih. Terus kan hari kedua udah dicatat ya. Tapi kenapa catatan wasil omnya tuh belajar sama pengeluaran yang S itunya tuh sama duitnya tuh nggak sama gitu. Kenapa? Kalau itu kalian kurang tahu deh, dan soalnya kalian yang keliling sama nunggu di situ yang dari bangun itu kalian udah tahu apa? Nah kamu kan yang itu teh anak, ya yang teh anak, teh anak yang di Karena siapa? MPK. Catatan dana. Catatan dananya ada nggak? catatannya ada nggak? Ada fotonya nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Ada. Coba. Ini semua-semuanya udah dicatat. Dapat berapa? Jadi untuk yang hari Senin gimana? Kan nggak tahu kalau hari berapa. Yang nabrak hari ini tuh nggak tahu. Terus kamu juga salah yang jualnya tuh malah 5.002 yang botol. Terus itu tuh nggak dicatat lagi. Dan yang Senin tuh udah dibiarin gitu. Nah, di situ kurang tahu tuh saya lupa yang beli itu hari Senin. Kan mungkin ada bekas harusnya, kan mungkin tahu satu harus berapa. Jadi itu setengah lah, kayak kan yang botol itu kita keluarin 1,5 juta, tapi masih sisa yang botol juga sama. Terus yang itu mau diganti yang aku jual itu. Kan aku jual yang 3.000 apa sih? Yang itu yang botol. Dari dua. Nah itu berapa ya yang itu
Klik catatannya lihat. Itu yang. Enggak. Itu yang di HP. Nah. Jadi kalian seperti ini. Apa? Solusinya gimana? Apa yang solusinya itu yang jual yang itu yang 5.000 dapat 2 kenapa harganya enggak? Soalnya kan kamu kan itu berapa-berapanya juga kan, berapa orang yang beli. Sebenarnya dari awal yang menjaga warteg itu bukan seksi konsumsi, ada yang dari seksi lain bukan juga. Itu yang menjaga warteg pasar sini. Usi bagian apa? Soalnya waktu silat kan di situ kan kosong lebih udah daripada ada yang bilang tidak ada. Kosong yang konsumsinya kemana? Aku keliling sama si Marisa, soalnya kan Marisa diem aja, aku ajarin terus bagian kamu yang Marisa terkumpul Marisa kan dokumentasi, nah dia tuh katanya HP-nya kan memorinya penuh, terus kata aku kamu sekarang mau foto-foto gimana, kata aku nggak poin, ya udah ayo kata aku keliling aja sama aku, kata aku kayak apa sih bukan ini Terus yang lainnya kemana? nggak tahu yang lainnya kemana. Tadinya mah di situ tuh ada nih anak, waktu kali ini ada anak, jadi udah aku beli yang itu. Next dulu. Terus buat keamanan, kenapa saling ada itu? Itu apa sih? Harus mungkin teman dulu gitu baru pilih, mungkin teman baru jalan terbang, kenapa harus gitu? Terus yang keamanan itu. Sebenarnya nggak ada keamanan. Ketos bantu. itu dan disuruh kerja jangan di setiap pojoknya. Nah, kata yang keamanan itu harus ada teman nggak itu? Saya artinya mengapa terus kata macam apa? Udah disuruh di Jakarta pojok. Terus pas kemarin juga mereka nggak berharap apa disuruh ke setiap pojok ini
enggak. Itu sampai di sana. Lupa yang sampai itu. Kenapa mereka tuh bisa ikut? Sendiri mengerjakan sendiri, melakukan apa? Kan harusnya harus tahu. Itu belum menjadi pojok. Ini kita itu anggota OSIS yang masih awal, dimana kurangnya pengalaman dan kurangnya informasi-informasi yang kita butuhkan untuk menjadi seorang panitia yang dapat bertanggung jawab. Dan ditambah lagi di tempat pelaksanaan itu banyak sekali penonton atau peserta yang memang wajib ya, kan ini acara besar. Dan situ mental kita itu sebagai anggota itu belum terbentuk. Karena kurangnya suatu arahan-arahan yang dapat memicu keberanian kita. Jadi untuk sesi keamanan atau yang sudah bertugas di pojok, mungkin mereka sudah melaksanakan karena acaranya lama sehingga menimbulkan rasa kejenuhan atau yang dialami untuk setiap manusia. Pasti ada rasa jenuh atau bosan. Dan dimana kita ini belum 100% terbentuk karena kita juga masih anggota baru. Jadi kurangnya suatu dorongan-dorongan yang membuat kita itu menguatkan mereka. Terus kenapa tuh kalian belajar dari tugas kayak apa sih? Kalau ngerjain tugas yang lain dulu, tugas kalian mah di malah begini. Kayak kamu menggambarin tanggung jawab atas tugasnya. Kenapa? Produksi sebenarnya kita panitia itu bukan membelakangkan tugas kita atau mengedepankan tugas orang lain, tetapi di sini kita sebagai panitia itu sebenarnya kurang sadar diri atas mana tugas saya, mana tugas orang lain. Mereka kebanyakan melihat tugas yang sedang kosong itu dilaksanakan oleh saya. Jadi mereka itu berpikir ini kosong harus diisi, ini kosong harus diisi, tanpa berpikir ini tugas siapa dan itu tugas siapa. Sebenarnya sih bagus kayak gitu, tetapi untuk seorang panitia yang menjalankan suatu misi untuk menjalankan suatu acara itu agak kurang baik, karena sebaiknya untuk kita panitia berpikir tugas kita dulu selesai, baru membantu tugas orang lain. Di sini kita itu masih kekurangan di mana kepahaman terhadap tugas kita. Jadi apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dilakukan itu kurang paham. Dan juga pemahaman terhadap susunan acaranya itu kurang paham.
Jadi masih berpikiran hal yang kosong harus diisi tanpa berpikir saya tugasnya apa dan ini tugasnya siapa. Tapi kan hari Senin itu kita udah evaluasi. Harusnya kan kalau misalnya emang udah evaluasi, besoknya tuh harus udah tahu tugasnya. Kenapa masih bisa berpikir kayak gitu? Sebenarnya kita itu ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kesalahan kami sebagai manusia itu kurangnya komunikasi. Jadi mereka itu sebenarnya sudah paham, tapi belum tahu tugasnya itu apa. Nah, kesalahan dari kita itu kurang komunikasi terhadap anggota kita, pembina ataupun tugas OSIS lama yang sebagian besar mengetahui kegiatan orang. Jadi, kurangnya komunikasi itu yang menghambat kebebasan berpikiran kita. Tapi kan sebelum acara kita udah ngasih tahu tugasnya, udah kamu jelasin, udah kita jelasin gimana tugasnya. Terus mereka bilang dia udah paham, tapi kenapa pas ngejalanin udah paham? Balik lagi ke kurangnya komunikasi. Mereka ini mental untuk keberanian terhadap menyusun atau mengedepankan kepentingan diri sendiri terhadap untuk menjalankan kepentingan bersama itu kurang terbentuk. Mereka itu sebenarnya tuh ingin mempertanyakan saya itu tugasnya ini, nah ini harus apa? Yang mendasarkan mereka itu tidak paham terhadap tugasnya itu ya karena kurangnya komunikasi terhadap seseorang atau siapapun itu yang paham atau sudah mengetahui acara tersebut. Jadi yang perlu diingatkan mereka itu kurangnya komunikasi terhadap seseorang yang betul-betul paham atau seseorang yang mengerti, seseorang yang memberikan mereka tugas. Itu kurangnya komunikasi atau pertanyaan-pertanyaan yang untuk mementingkan kepentingan diri sendiri agar bisa menjalankan kepentingan bersama. Itu kurangnya komunikasi yang menghambat kinerja kita itu menjadi lebih baik. Kenapa masih jalanin tugas? Kayak terus. Nah, di sini kita sadar sebagai manusia punya batasan-batasan yang dimana manusia itu pasti miliki. Sebenarnya di situ bukan menggerombol yang jangka waktunya lama. Kita juga ada batasan. Mereka itu sebenarnya sedang berpikir saya ini capek, tapi saya harus apa ya? Jadi kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan itu berakibat fatal karena mereka itu belum sepenuhnya dapat menjalankan bagaimana saya itu bertukar tugas kepada orang lain yang satu sesi. Terus dia tuh banyak banget yang ke kelasnya masing-masing tuh mau ngapain? Dia malah duduknya tuh sama kelasnya masing-masing. Iya emang kalian tuh di pojokan, tapi jangan bergerombol sama kelasnya masing-masing. Ketika ada bola, kalian jangan ambil, malah ngobrol terus. Emang kalian di pojokan? Peralatan sama dokumentasi di dokumen. Peralatan terus kenapa? Yang sering apa sih? Saya jaga di pojok kan sama ada apa sih saya ambil bola di saya mungkin rasa manusianya mau ngobrol gitu itu apa sih waktu istirahat kita
ada juga yang dari seksi-seksi lain tidak hanya keamanan sama peralatan itu ngapain sih lagi duduk-duduk di kelasnya kalau mau ngobrol nanti ada waktunya setelah acara kan bisa lalu nanti ketika kita kan ada waktu isoma bisa ngobrol-ngobrol berizin dan mau ke kelas dulu kan bisa. Itu kan kita karena yang dari situ dan dari sana yang waktu itu di sana ya sama si kita cepat tapi ini dari ngobrol terus jadi orang belum ke bawah. Ya itu apa sih istilahnya gabung sama teman di kelasnya. Jadi yang ambil tuh itu yang ada di bawah. Tapi Tapi itu dari apa sih panggil dari itu ambil tapi bukan sih bukan nyari teman tapi apa sih saya juga salah sih waktu itu larain di sini juga tapi saya tidak kadang menjaga di situ sih kadang menjaga di situ di belakangnya. Kenapa bisa? Makanya selain perawatan sama keamanan, apa yang berbeda sama komunitas sekolah? aku apa sih ngobrol sama temen itu mau apa sih mau tanding gitu deh mau itu kan seperti yang di bawah organisasi terus habis tanding istirahat itu sama temen-temen ngobrol terus kalau ada mereka Kalau sekalian kan cuma kalau Jadi sih ya. Nah di sini kelemahan kita, di mana kita itu terlalu mudah untuk tergoda terhadap rayuan atau perkataan teman atau sifat malu yang dimiliki kita. Jadi kita itu belum lepas terhadap tanggung jawab. Jadi belum berpikir ini tugas saya harus laksanain. Jadi yang mereka pikirkan itu saya ngelakuin ini berdiri di depan teman-teman, yang mereka pikiran itu ya udah daripada saya di situ lama-lama malu, mending saya di sini dulu. Nah, sebenarnya kita itu udah laksanain tugas, tetapi tidak bisa bertahan lama. Jadi hanya waktu sebentar, jadi pas awal-awalnya saja. Nah di situ kelemahan yang kita miliki terhadap suatu tugas. Jadi kita itu terlalu mudah untuk bilang malu dan terlalu mudah untuk tergoda sama omongan teman. Jadi teman ngomong kayak gini langsung aja, teman ngomong gini langsung ikut. tiap hari itu kan tiap hari kita evaluasi bisa kan tiap hari tapi kita ngomongin yang baru-baru karena misalnya
Nah di sini kesadaran mereka terhadap apa yang harus mereka lakukan itu belum sepenuhnya mereka mengerti. Jadi mereka itu sudah dikasih perintah, sudah dikasih arahan. Nah di sini kesalahan mereka itu kurangnya keyakinan terhadap diri sendiri. Jadi mereka itu sebenarnya sudah melaksanakan tugas dan berani melaksanakan tugas, tapi tidak bertahan lama. Jadi hanya awalnya saja gitu. Jadi mental mereka terhadap melaksanakan tugas dengan baik itu sebenarnya masih belum terbentuk, masih dalam proses. Terus kenapa sosialisasi dan kesepakatan? Sosialisasi dan kesepakatan. Jadi pembuatan itu kan tidak disepakati ya tugas dan itu tuh dibentuknya juga sama kalian kan tanpa sepengetahuan mereka. Itu kalian udah sepakat mau menjalani tugas itu, tapi kok malah Ini yang Bapak bukan? Nah, ini sosialisasi sama kesepakatan. Banyak anak atau banyak peserta itu protes. Kesepakatan yang kalian buat pada saat technical meeting dan kenyataan itu suka berbeda. Yang pertama, kayak model gini, contoh kecil. Kalau peserta dalam hitungan atau dalam jangka waktu Senin tidak berbayar, auto dis. Nah pada kenyataannya ada tuh yang lolos. Dan yang kalah itu yang udah bayar. Yes. Nah, kenapa sampai bisa sosialisasi pada saat tech meet dan kesepakatannya itu nggak sepakat? Nah itu, kenapa? Gimana? Mau coba dijawab sama siapa? Pertanyaan Bapak. Hati-hati loh, bikin kesepakatan itu harus benar, harus dijalankan. Itu bunuh diri kalau misalkan kalian tidak bisa menjalankan sebuah kesepakatan. Pertanyaan Bapak cuma satu, kenapa? Itu doang. Kami juga pernah teliti waktu yang bayar, soalnya kan ada kelas yang udah bayar, tapi belum tercatat. Kurang teliti. Solusi ketika pada saat technical meeting untuk yang bayar gimana? Ada kwitansi nggak? Nah itu salah. Catat tuh. Next.
membuat dokumentasi. Kamera berpindah tangan. Dua seksi yang lain. Dua kamera. Dokumentasi siapa? Tapi ada yang kata. Apa tuh? Siapa yang aku? Kamera berpindah tangan tuh katanya. Coba jelaskan kenapa? Siapa sih petugas utamanya? Ada Hah? dokumentasi Hah? Christina, Marisa. Bertiga ada. Nggak datang. Yang pernah megang, yang pernah minjem. Mungkin saya Nah, kenapa tuh? Tinggal jawab aja. Kenapa? Indonesia dia menjawab. Gimana sir? Ini waktu itu kan saya sebagai seksi koordinator acara dan itu saya sedang tidak ada tugas. Nah untuk seksi dokumentasi itu si disediakan izin karena ada apa tuh pembekalan buat TKL. Nah sedangkan si Christina itu sedang menggantikan tugasnya si sekretaris untuk mencatat skor karena si sekretarisnya kan tidak ada dalam hasil. Nah, Iya. waktu itu saya itu dititipkan kamera itu sama si Alinda atau si Christine. Soalnya kan di dokumentasi kan ada yang foto, ada yang video. Nah saya itu bagian foto. Dan itu yang satu dapat dari seksi dokumentasi itu si Marisa itu kadang hadir karena sakit. Dan itu saya yang menggantikannya. Nah, itu kejadiannya setiap hari tuh. Sampai dokumen di Bapak BG banyaknya foto kalian. Kenapa RPK yang selalu menjadi kalau disuruh tuh nggak bisa kan kita kan pernah bilang coba aja dulu dikit-dikit nanti kok bisa tapi tetap aja soalnya terus kalau pas datang kasih dia kadang kalau kasih dia tadi kalau misalnya kasih dia tadi soalnya kan dia ingat kalau kan pas kembali Next, untuk kesehatan, kenapa transgender? Ini contoh kesehatan tuh apa? Kita nggak pernah melihat kita sama pertimbangan. Kali ini mana dia? Kalau lain kan sama teteh, sama yang lain, sama tadi ya. Nggak pernah sama kan? Mana kan? Waktu ada yang apa?
saya ada cuma tiap hari loh saya ngajarin kamu yang lainnya kalau misalnya kumpul dari sini kamu nggak tahu kemana pulang juga nggak tahu udah izin apa pulang nggak masuk kenapa aku kan sama mereka bisa jawab berapa Izin jawab tidak saya salah lalai dalam kewajiban lalai alasan kamu kayak gitu kalau saya ngobrol sama kamu apakah kamu pernah dari mana Itu kayak mananya laki-laki sampai itu kayak ngobrol gitu daripada kewajibannya. Jadi kalau udah dulu akbar jalan di sana, akabarnya iya akbar di sana, tapi malah ngobrol itu juga akbar kalau ada penting fix saya jalan di sana ya, kalau saya jadi ya, tapi jaga ya iya kata akbar itu, tapi malah tahu kabar kayak gitu saya sebelum jalan lagi terus jalan. Sebenarnya saya juga benar-benar memberikan arahan untuk si Akbar agar kamu karena waktu itu kan si dari seksi pelaksanaan ada yang hadir yang sesi kesehatan yang untuk masyarakat bisa dari si Tarik dan si Arif. Maka itu si Akbar saya minta untuk menjaga setiap pojok untuk mengambil bola. Nah, sebenarnya si Akbar ini dia itu masih belum yakin pada dirinya bahwa dia itu mau laksanain itu tuh bisa. Jadi dia masih agak terbentuk jiwa-jiwa untuk melaksanakan tugasnya. Dia itu sebenarnya sih belum mau gitu bekerja sama kita karena yang mungkin belum ada kecocokan atau belum ada kekompakan si Akbar itu sama kita. Dia ini
kurangnya kesadaran dari diri sendiri terhadap apa yang harus dilakukan atau harus disampaikan. Itu saya dari awal sudah bilang kurangnya komunikasi. Jadi di mana kita itu membutuhkan apa itu kurangnya komunikasi. Tindakan kamu kalau misalkan yang itu Iya kan, waktu pas pelaksanaan saya sudah memberikan perintah dan memberikan arahan. Nah di sini yang menjadi masalah itu kurangnya sadar pada diri sendiri. Tindakannya maksudnya dari apa itu Ya, di sini yang dimana kekurangan saya terhadap kurangnya mediasi terhadap mediasi semua anggota, kurangnya komunikasi, kurangnya menjalinkan suatu kumpulan di mana untuk membicarakan apa kekurangan kita. Jadi kekompakan kita itu belum terbentuk karena tidak terlalu sering mengadakan kumpulan khusus untuk anggota OSIS, di mana di situ berisi untuk memperbaiki apa kekurangan kita. Nah untuk kedepannya sih kita lebih komunikasinya itu secara langsung. Jadi di mana kita itu harus lebih berani membentuk mental keberanian untuk bertanya, untuk melakukan tugas, untuk memerintahkan hal-hal apa seseorang yang harus diperintahkan. Terus Berdasarkan hasil penyanderaan tadi, saya kembali bertanya kepada saudara topik, apakah hasil penyanderaan tersebut salahnya? Buktinya? Berdasarkan hasil penyanderaan tadi, saya kembali bertanya kepada saudara topik, apakah hasil penyanderaan tersebut benar? buktinya apa kalau yang langsung pembelaan dari maksudnya itu apa buktinya? Ada pun yang kami jalankan, nah kami jarang kayak buat memperbaiki kedepannya itu. Yang pas bulan aja kalau ada yang ini pasti nggak lengkap. Pernah nggak lengkap? Enggak. Mau evaluasi ada nggak lengkap? Sangat belum lengkap. Bisa nggak lengkap? Enggak. Kalau misalnya solusi dari hancur ke depannya tuh mau apa sih kumpulan lebih yang berkomunikasi. Kalau ini aja gak lengkap, mau komunikasi itu kan? Nah, kita kan manusia mempunyai pasti ada kekurangan. Ya. Nah,
membentuk komunikasinya itu dengan cara kita itu saling memberikan kepercayaan pada mereka. Jadi melakukan pendekatan, ya seperti misalkan kita memberikan kasih pada dia, terlalu sering pada dia, kita berubah pada dia, tetapi sesuai dengan emang itu tugasnya dia. Dia lebih dekat ke kamu, dia dekat sama satu organisasi, dapat semua teman, nyatuinnya teman. Nah ya di sini sering mengadakan kumpulan itu supaya terjalinnya komunikasi. Jadi misalkan saya ada halangan untuk hadir karena kendaraannya tidak ada. Nah di situ nanti akan terjalinnya komunikasi. Ada yang bisa nganterin saya. Nah dari situ akan timbulnya kepercayaan atau kedekatan dari anggota satu anggota lain. Nah di situ baru yang harus diperhatikan itu adalah jati dirinya kita sendiri. Jadi jika kita jati dirinya benar-benar percaya terhadap orang lain, nanti akan timbul kepercayaan dan akan membentuk suatu yang dimana itu banyak orang akan menjadi satu sebenarnya kita itu mempunyai manusia itu pasti ada kesalahan. Nah di sini perbaikan itu harus dilakukan dan dengan cara ya kita saling komunikasi satu sama lainnya. Kamu itu kayak gini tuh ada ini. Nah seharusnya kayak gini. Kalau misalnya kamu ngadain kumpulan nih buat sosial, terus anggota kamu itu malah nggak pernah lengkap, tindakan kamu tuh gimana? Seperti saya lakukan waktu itu, jadi itu ada anggota yang nggak hadir. Nah pada saat dia hadir itu saya lakukan mediasi terhadap si anggota yang tidak hadir. Itu memberikan dia itu memberikan alasan kenapa dia sering tidak hadir. Nah baru kita sebagai yang bertanggung jawab waktu itu ya dalam arti bertanggung jawab itu memberikan solusi atau arahan-arahan supaya dia itu bisa kembali lagi hadir. Nah, jadi itu kan waktu itu kita ada persiapan orang, kan ada anggota saya yang sering berhalang hadir. Nah pada saat dia hadir, nah baru saya manggil dia untuk melakukan mediasi gitu. Berarti ada dulu. Enggak. Nanti setiap kumpulan pasti ada yang harus Iya. Nah ini maksudnya itu untuk membentuk kepribadian dia, dimana supaya dia itu berpikir gitu, yang dia lakukan itu benar atau tidak. Maka dari itu kan waktu dulu si dia ini jarang hadir. Nah sekarang ya ada perbaikan, itu sih yang dimaksud. Jadi untuk membentuk dirinya itu supaya berpikir bahwa dia itu punya tanggung jawab. dan sementara saya kira selama ini dan beri waktu untuk kami seluruh anggota MPK untuk memberikan sesi yang ini. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi ke agenda selanjutnya yaitu pembacaan keputusan sidang sekaligus pengesahan laporan pertanggungjawaban orang MPK pada Februari 2022. Tapi hasil perundingan tadi ada beberapa laporan pertanggungjawaban yang berbeda. Yang diawasi bagian C. Untuk hadiah jumlah ayam tidak tertera.
Terus tidak ada juara 4. Top skor hilang tuh. Bukan juara 4 berarti. Top skor. Top skor. Tapi kalaupun ada juara 4, kemarin tuh sertifikatnya emang nggak dikasih. Nggak ada lah, juara itu nggak sampai 4. Iya. 1, 2, 3 top skor itu yang hilang itu top skor. Terus Buat anggaran wakil om tidak sesuai. Ini benar. Benar. Kamu tidak sekarang ini nggak boleh. Bukan dari catatan kamu kan? Soalnya saya untung di hari sebelumnya itu udah ada dana buat kelas sosro. Ditambah hari besoknya itu masuk lagi, jadi kita kan dapat keuntungan. Nah sedangkan di sini saya cuma bantu dengan lagi buat keuntungan. untuk ke sosro gimana? Udah dipisah. Udah. Di dana ini sama uang yang pegang sudah Cadangannya benar 5, cadangannya benar 495.000. ya dimulai di sini. Apa? Kwitansi yang mana? Oh, setiap pembelian. Hah? Ya. Berarti kalau ada orang Itu udah dirincikan kan? Dirincikan belum? Beli apa? Udah. udah kan? Udah lengkap? Hah? Kan harga satuannya 22.500 per kilogram, 15 ekor 650.000. Berarti kan udah dirinci semua kan? Ini udah benar semua. Coba. Untuk konsumsi yang nomor 5 Ini konsumsinya buat siapa? Konsumsi wasit? konsumsi wasit ya. Kan ada yang buat konsumsi wasit kan, terus ada sepatu juga dan hari terus baterai. Terus hari Senin saya konsumsi ada 48.500 kurang lebih gitu, hampir 50.000 yang hari Seninnya aja. Berarti perinciannya lebih didetailkan lagi. Terus itu yang 495 itu termasuk yang harus 495 itu berarti ke sosro belum dikurangi berarti kan? Termasuknya. Belum ya? Berarti Jadi hah? sisa itu sisa Belum. Berarti sisa murni sisanya berarti 495 dikurangi. berarti 19 ya. Iya. Oke. Dirincikan termasuk di situ bayar sosro. Bukan bayar sosro sih, emang kita piutang ke sosro. Pemasukan tapi di pengeluaran. Nanti pemasukannya dari wakil omnya berarti keutuhan kiranya ada. Itu di pemasukan ada apa aja? Pemasukan Enggak, itu di rincian tadi. Iya. Itu enggak no, di atasnya apa? Apa aja tuh? Pengeluaran 1.897.000. Cuman itu aja. Pemasukan 2.392.000. Oke. Nanti perincian untuk anggaran dana, pelaporan anggaran dana itu dirincikan pemasukannya. Kalian kan pemasukan ada HTM ya? Ada HTM sama yang diterima ada. Nah itu di atasnya itu susunannya. Itu pemasukan dulu, baru di bawahnya pengeluaran secara rinci.
Paham ya? Ini kebalik berarti. Paham? Baru di paling bawah itu sisa saldo. Lanjut, apa lagi? Udah disebutin semua. Yang di remedialnya apa aja? Yang harus diubah. Ini pemasukan sesuai yang itu Kak. Yang sesuai. Berarti yang kurang lampiran nota doang ya? Ya. Apa ini ada? Ini di kopi, terus di sini, ambil barang dan di Apa? Di lem aja. Ini harus dipegang sama. Kalau ini udah sah, ini dipegang sama OSIS. Jangan sampai hilang. Sampai akhir jabatan dikumpulin tuh semua. Enggak. Kan nanti tahap akhir. Yes. Oke, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 14.53 laporan pertanggungjawaban Korak resmi saya sahkan dengan syarat direvisi 1 minggu harus sudah selesai. Saya harap semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih kompak, dan kita semangat untuk menjalankan program kerja selanjutnya. Baik, seluruh anggota dengan acara pada sidang laporan penanggung-jawaban Korak OSIS LMPK periode 2021-2022 telah selesai kita laksanakan dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Sidang laporan penanggung-jawaban Korak OSIS MPK periode 2021-2022 saya tutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.